Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'ati wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi rububiyyatihi wa mulkiyatihi wa uluhiyatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan berkenaan belakangan ini makin banyak orang-orang yang sudah tua renta, orang yang usianya di atas 65 tahun, masih keliling-keliling berjualan. Ada yang didorong, bahkan ada yang ditanggung, ada yang disuhun, ada yang ditarik, dan lain sebagainya. Pemandangan ini sebetulnya menjadikan kita merasa iba dan bertanya-tanya, di mana keluarganya? Kalau dia perempuan, mana suaminya? Kalau dia laki-laki, mana istrinya? Mana anak cucunya? Ini menjadi tanda tanya besar bagi orang-orang yang melihat orang-orang yang sudah tua renta, bahkan jalan pun bertatih-tatih untuk menjajakan atau membawa dagangannya. Bahkan ada yang sampai larut malam. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Mengapa ini terjadi? Padahal sebetulnya seharusnya, sepatutnya, selayaknya pada usia seperti itu hanya tinggal menikmati masa tuanya, di mana masa mudanya berjuang untuk kenikmatan, kesenangan di masa-masa tuanya. Berkumpul dengan anak-anak, istrinya, cucunya, berkumpul dengan suaminya, anak-anaknya, cucunya, berkumpul dengan saudara-saudaranya, menikmati berbagai makanan yang disajikan atau diberikan oleh keluarganya, bertamasya dengan keluarganya, menikmati keindahan alam, tadabbur alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempelajari lebih banyak tentang Al-Islam, banyak membaca tentang Al-Islam, isi kandungan Al-Quran, membaca hadis, berbanyak beribadah, datang ke masjid bersama dengan orang-orang ahli masjid di masjid. Sama-sama kita sharing tentang kehidupan ini, mempersiapkan diri untuk pulang kepada Allah dengan berbagai doa, ikhtiar, bertobat nasuha, banyak beristighfar. Allahu Rabbi. Mestinya seperti itu. Di masa-masa tua itu masa-masa senang, dibahagiakan oleh anak-anaknya, dibahagiakan oleh cucu-cucunya. Tetapi sebaliknya yang tadi Buya sampaikan di awal, mereka masih keliling-keliling jualan. Pakaiannya sudah lusuh, kulitnya juga sudah kering. Mengapa ini terjadi? Nah, maka pada kesempatan ini, insya Allah Buya akan menyampaikan solusinya, supaya jumlah orang tua yang sudah tua renta ini tidak bertambah banyak, bahkan bisa berkurang, bahkan tidak ada yang seperti itu.
Yang keduanya, na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Jangan sampai kita suatu saat, pada saat kita sudah tua, seperti mereka. Na'udzubillah min dalik. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari hal yang itu. Jangan sampai terjadi. Atau mungkin orang tua, ya, senasib seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para pendengar dimanapun Anda berada, ada beberapa kemungkinan hal ini terjadi. Kemungkinan pertama, dia tidak berkeluarga. Kalau laki-laki, dia tidak punya istri. Kalau perempuan, dia tidak punya suami. Otomatis tidak punya keturunan. Hal ini sangat disesalkan. Karena kalau melakukan ini, kerugian demi kerugian yang dirasakan. Dan ini bagian daripada dosa. Sebagaimana bagian Rasul bersabda, an-nikahu sunnati, faman rogiba'an sunnati, falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Dalam pengertian sunnah para nabi. Yang dilakukan oleh para nabi. Yang dilakukan juga tentu oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnati di sini bukan pengertian sunat dalam pengertian mandub. Artinya dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Bukan. Dilaksanakan akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau kita betul-betul dari niatnya, pelaksanaannya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sebaliknya akan mendapatkan dosa kalau dia tidak menikah. Faman rogiba an sunnati, barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, barang siapa yang tidak melaksanakan sunnah para nabi, ya, falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita tidak dianggap, tidak termasuk umat baginda Rasul, ruginya bukan main. Nah, maka dalam hal ini jangan sampai terjadi kepada siapapun, saudara-saudara, ya. Tidak ada kata terlambat cepat melakukan pernikahan. Meskipun usia kita sudah cukup tua, di atas 40 tahun misalkan usia kita. Jangan sampai terjadi seperti yang tadi di awal Buya sampaikan. Sudah tua renta 65 tahun ke atas, 70 tahun ke atas. Mereka masih keliling-keliling cari uang. Berdagang padahal mereka seharusnya istirahat usia-usia seperti itu. Nah, kemungkinan pertama dia tidak punya keluarga. Dia tinggal menyesal pada saat masa tua. Kenapa aku ini? Kenapa kami ini tidak berkeluarga? Jadi begini kejadiannya. Kemungkinan yang kedua, dia berkeluarga, tetapi anaknya sangat-sangat sedikit. Mungkin cuma satu orang. Mungkin cuma satu orang. Padahal hal ini tidak dianjurkan oleh baginda Rasul. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Umat Islam itu kalau berkeluarga diusahakan, diniatkan dan ikhtiarkan mempunyai anak yang banyak. Banyak anak, banyak rezeki. Jelas itu. Sudah banyak testimoni yang kita dengar. Banyak anak, banyak rezeki. Baginda Rasul bersabda, Tazawwaju. Tazawwajul wadudal waluda. Tazawwadul jadudul waluda. Fa inni mukasirum bikum yaumal qiyamah. Ya. Tazawwaju, nikahlah kalian. Ya. Nikahlah kalian. Al-waluda, kepada wanita yang penyayang, kepada laki-laki yang penyayang. Al-waluda, dan juga yang subur. Perempuan yang subur. Untuk perempuan. Untuk laki-laki, tentu saja berkenaan dengan sperma yang sehat. Sehingga bisa membuahi sel telur istrinya.
Tazawwajul sekansena. Al-wadudal al-waluda. Yang subur, ya, yang penyayang dan subur. Wadudal waluda. Kemudian baginda Rasul melanjutkan, fa inni mukasirum bikum yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku begitu senang, begitu bahagia nanti pada hari kiamat. Pada saat umatku mempunyai mukasirum bikum. Kalian itu punya anak yang banyak. Begitu. Tajawazul wadudal waluda fa inni mukasirum bikum yaumal qiyamah. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, kemungkinannya si bapak tadi atau si ibu tadi anaknya cuma satu. Perempuan lagi. Kemudian diambil oleh sang suaminya. Dibawa oleh sang suaminya. Di rumah tidak ada siapa-siapa lagi. Bahkan karena kurang pendidikannya atau kurang pahamnya sang suami, artinya menantu, si bapak ibu itu, dilarang istrinya untuk ngasih kepada orang tuanya. Akhirnya mau tidak mau, orang tua itu meskipun sudah renta, mesti cari uang. Itulah kemungkinan yang kedua. Maka dalam hal ini solusinya Buya sangat menganjurkan, kalau berkeluarga, pertama nikah muda lah. Tentu dibimbing oleh murabbi. Ada yang membimbing tentu. Terutama orang tuanya. Kemudian punya anaklah yang banyak. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak saudara-saudara ya. Di beberapa negara yang sekarang ini para penguasanya bingung melihat keadaan kemungkinan ya dalam hal ini hilang satu generasi. Lost generation. Karena yang muda-mudanya tidak ada, tinggal ada yang tua-tua. Karena mereka punya anaknya sedikit, bahkan banyak yang tidak mau berkeluarga. Artinya kemungkinan besar negara itu akan tenggelam. Tidak ada pelanjutnya. Kalaupun dia tidak menenggelamkan diri, ya diserang orang lain, direbut oleh orang lain. Karena makin tua kan pemikiran kita makin lemah. Generasi mudanya sebagai generasi penerus bangsa itu tidak ada. Apa yang dilakukan oleh negara-negara itu? Ya mereka akhirnya mempersilahkan orang lain ya, para pemuda dari negara lain untuk datang ke negaranya. Banyaklah cara-cara mereka akhirnya berusaha supaya mereka punya generasi muda. Ada juga beberapa negara yang kekayaan alamnya banyak, ya, sumber alamnya banyak. Tetapi karena penduduknya sedikit, tidak terolah kekayaan alam itu. Hutannya, ya, gunungnya, lautnya, akhirnya direbut orang. Karena tentu orang lain sangat ingin merebut sumber daya itu. Sementara warga negaranya tidak ada yang mengurus. Jadi mempunyai anak yang banyak itu, ya, sudah mesti dilakukan. Apalagi kita seorang muslim. Ya, tentu samina wa ata'na kepada firman Allah dan sabda baginda Rasul. Ya. Kemudian para pendengar dimanapun berada, kemungkinan yang ketiga, ya, kemungkinan yang ketiga, dia mempunyai anak. Ya anaknya cukup banyak. Tetapi masa kecil si anak-anaknya itu tidak didik dengan agama. Tidak dikasih ajaran Islam.
Tidak diperkenalkan, bahkan dipelajari lebih jauh tentang akhlakul karimah baginda Rasul. Bagaimana juga ayat-ayat Al-Quran tentang hukum Al-Quran juga tidak disampaikan. Bagaimana mereka harus taat kepada Allah, kepada Rasul, dan juga kepada orang tua. Birrul walidain. Meskipun anaknya banyak, tetapi karena mereka tidak dididik, artinya tidak didik agama, artinya tidak dipesantrenkan, meskipun anaknya banyak, mereka tidak mengurus orang tuanya. Mereka membiarkan orang tuanya. Yang kayak-kayaknya dari anaknya itu mementingkan diri sendiri, tidak berpikir tentang orang tuanya. Kemudian yang miskin-miskinnya dari anak-anaknya itu menyuruh orang tuanya untuk bekerja. Ini bisa terjadi. Kemungkinan besar ini sangat mungkin terjadi. Ya. Ada yang begitu, anaknya cukup banyak, tetapi yang kaya-kayanya meninggalkan orang tuanya. Tidak sudi melihat orang tuanya, misalkan sudah tua begitu, mau ikut nimbrung harta kekayaan anaknya. Sedangkan yang miskin-miskin di antara anak-anaknya menyuruh orang tuanya untuk bekerja. Astagfirullahaladzim. Ini pendidikan yang jauh dari agama pernah terjadi di suatu negara. Ada keluarga inti yang sedang makan di meja makan. Ayahnya, ya, ibunya atau suami istri di sana dan anaknya 3 orang. Lagi pada makan ada yang ngebel. Kata si ayahnya, coba lihat nak, siapa yang di luar. Pas dilihat oleh anaknya, ternyata adalah neneknya dan kakeknya dari si anak tersebut. Terus dari pihak ayah. Terus kata anaknya, ayah, itu di luar nenek kakek. Apa yang dikatakan oleh ayahnya kepada anak-anaknya? Oh, biarkan, suruh nunggu dulu aja lah di luar. Kita tanggung kan lagi makan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sampai begitu. Hasil pendidikan yang jauh daripada agama. Maka pada saat itu, kedua orang tuanya mendidik kepada anak-anaknya. Kita tidak usah banyak berbuat baik kepada orang tua. Sampai seperti itu. Dan ini memang terjadi di berbagai negara. Karena ajaran yang tidak jelas. Ajaran karya manusia. Ya, bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Shadaqallahul adzim. Tertera di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat ke-14. Ya, At-Taghabun ayat ke-14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istrimu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh bagi kalian. Otomatis bahwasannya ya, suamimu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Ini kemungkinan yang ketiga. Anaknya banyak memang, tetapi tidak dididik dengan agama, tapi diarahkan kepada hubu dunia. Cinta dunia yang berlebihan. Arahannya adalah dunia, dunia, dunia. Sekolah diutamakan umum, tapi pesantren dianaktirikan. Ala kadarnya. Jangan sampai terjadi. Ya, saudara-saudara, jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai anak-anak kita pada saat kita sudah tua renta, sudah sepuh, menjadi musuh bagi kita. Dibuang kita ini. Ya, jangan sampai begitu. Anak-anak kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita orang yang soleh, kalau kita orang yang takwa, tentu akan menerima amanah ini. Betul-betul diurusnya, dibimbingnya, diarahkannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Rasulnya, mengenal Al-Quran.
Ya. Nah, itu kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang keempat, saudara-saudara, ya, memang masa mudanya pengusaha maju, ya, kemudian masa-masa setengah bayanya pun memang masih maju. Kemudian dia mempunyai kebiasaan atau mereka mempunyai kebiasaan ya berzina lah. Main perempuan, main laki-laki. Habis kekayaannya dengan berzina itu. Ditambah lagi kebiasaan suka berjudi. Ya, mabuk-mabukan. Dan kebiasaan itu dibawa terus sampai menjelang masa tua. Habis kekayaan itu. Musnah kekayaan itu. Bahkan istrinya meminta cerai karena sang suami tidak berhenti mabuk dan berjudi. Atau suaminya yang menceraikan istrinya karena istrinya suka berjudi dan mabuk. Bahkan anak-anaknya pada kabur meninggalkan orang tuanya yang suka berzina, berjudi, dan mabuk-mabukan. Ini sering kejadian seperti itu. Pada saat masa tua dia harus makan kan, harus hidup, harus berpakaian. Maka mau tidak mau orang itu akhirnya masa-masa tua renta cari uang. Malam-malam, siang-siang, terik matahari. Kalau tidak begitu, mati dia kelaparan. Baru dia menyesal. Untuk itu kepada siapapun, jangan mentang-mentang Anda masih kuat, masih muda, mentang-mentang Anda ganteng, mentang-mentang Anda pejabat punya uang. Pengusaha meskipun tidak pejabat tapi punya uang. Jangan lupa ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Bani Israil ayat ke-32. Jelas Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Janganlah kalian mendekati zina. Tuh. Mendekatinya pun dilarang. Apalagi berzinahnya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan zina itu perbuatan munkar, keji, najis, wasa asabila, dan seburuk-buruk jalan kehidupan. Hati-hati nih, pergaulan bebas. Hati-hati, pandangan dijaga. Hati-hati nih, zaman sekarang ini, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, banyak orang mentang-mentang punya uang. Ya dipakai untuk perempuan, kalau ke laki-laki. Laki-laki mentang-mentang pengusaha, akhirnya ya berzinah dengan laki-laki kalau perempuan. Hindari itu. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang, zaman edan, orang bilang. Bagaimana kita harus menjaga pandangan, menjaga pergaulan, sampai kita terbawa arus ajakan syaitan lanatullah, iblis lanatullah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-168. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh bagi kita. Yang namanya musuh pasti menjerumuskan kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya tiada lain ya bahwasanya judi itu
dan khamar itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innamal khamru wal maisuru wal ansur rijzun min amli syaitan. Itu adalah perbuatan najis, perbuatan kotor, perbuatan busuk, dan termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian. Ya. Baik itu khamar ataupun judi. La'alakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Tuflih, kalian beruntung. Berbahagia, supaya kalian berbahagia, beruntung. Supaya kalian sukses di masa-masa akhir kehidupan ini. Hati-hati loh. Ya, hati-hati. Harta yang kita punya, mumpung masih muda, mumpung masih ada, besok tentu belum tentu ada. Banyaklah berinfak dan bersedekah. Zakat mal. Lihat loh, panti asuhan, panti wareda. Anak-anak yang tidak punya orang tua, mesti diperhatikan. Lihat tuh pesantren-pesantren yang berjuang untuk kemaslahatan masyarakat. Ya, yang tidak mendapat sumbangan kadang-kadang dari negara. Ya, bertemu dengan kiainya, dengan ajengannya, ngobrol. Keperluan apa untuk pesantren ini? Dan itu menjadi sedekah jariyah. Anda akan berbahagia. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Fusilat ayat 33. Apa saja yang Anda infakkan, ya, fahuwa yukhlifu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti infak saudara itu. Ya, manfaatkan supaya masa tua menjadi bahagia. Para pendengar dimanapun Anda berada, kemungkinan yang kelima. Apa itu, Bu, ya? Kemungkinan yang kelima. Ya, kemungkinan yang kelima ini atau berkenaan dengan warisan ini. Ya. Berkenaan dengan warisan. Dia orang yang kaya, masa mudanya setengah baya juga menjadi orang yang kaya. Anaknya juga cukup baik lah. Cukup baik. Karena pernah memanggil guru ngaji, meskipun tidak dipesantrenkan, ya, ke rumahnya begitu. Nah, kemudian ada salah kaprah, ada perilaku yang salah dari orang tuanya. Jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya dalam ajaran Islam itu kan tidak adil. Perilaku apa, Bu, ya? Perilaku membagikan harta warisan pada saat orang tuanya masih ada. Oh, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Padahal yang disebut dengan warisan itu atau mewariskan harta kekayaan itu, ya pada saat kita yang mewariskannya itu sudah meninggal. Jangan coba-coba membagikan harta warisan setelah kita atau pada saat kita masih ada. Adapun tentang coret-coret wasiat, ya, berkenaan dengan warisan ini tentu harus sesuai dengan aturan Al-Quranul Karim. La wasiata li warisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tidak bisa kita berwasiat kepada anak kita. Mentang-mentang kita sayang, si bungsu dikasih lebih banyak, tidak bisa. Hazilung sayain. Tetap saja bahwasanya laki-laki itu dua bagian daripada perempuan. Kenapa Buya bisa begitu? Yang namanya perempuan itu tidak sunat. Tidak ada sunatnya bekerja. Tapi laki-laki kan kewajiban bekerja, ngasih nafkah kepada anak dan istri dan anak-anaknya. Sedangkan perempuan tidak punya kewajiban sedikit pun untuk ngasih nafkah. Karena itu tugas laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Nah, berkenaan dengan itu, laki-laki itu memang punya kewajiban yang banyak. Artinya kalau seorang laki-laki dapat waris, meskipun dua bagian itu masih sedikit.
karena untuk istri dan anak-anaknya. Sementara kalau perempuan punya waris untuk dirinya sendiri, tidak ada kewajiban ngasih kepada sang suami. Tidak ada kewajiban ngasih kepada sang anak, istilahnya itu. Seandainya sang suami tidak bisa mengasih nafkah lahir dan istrinya tidak ridho, itu bisa khulu dalam Islam. Artinya suaminya diceraikan oleh istrinya. Ya. Jadi dalam hal ini begitu keadilan Islam, dan memang pembahasannya harus khusus tentang faraid ini. Nah, penyebab yang kelima ini berbicara tentang warisan, yaitu warisan sudah dibagikan pada saat orang tuanya masih ada. Ini celaka ini. Ada kejadian begini, ini kisah nyata. Ada jamaah Buya. Setelah pengajian, beliau menghadap Buya. Buya, saya akan konsultasi berkenaan dengan faraid. Oh iya, silakan Pak. Anak saya kan sudah menyebar Buya. Ya ada juga yang di Jakarta. Gimana Pak maksudnya? Ya kan ada anak saya yang belum punya pekerjaan ya. Memang dia sudah punya pekerjaan tetapi akhirnya tidak punya pekerjaan lagi, kasihan sekali. Akhirnya saya dengan istri saya ya ngobrol-ngobrol. Udahlah, kita bagi waris saja meskipun saya masih ada. Gimana pendapat Buya? Buya pada saat itu mengatakan kepada beliau, tidak boleh Pak. Jangan Pak. Jangan bagi waris pada saat Bapak dan istri Bapak masih ada. Itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ya tetapi kan Buya, saya sayang sekali ke anak yang bungsu. Caranya bukan begitu. Bermusyawarah dengan kakak-kakaknya yang masih ada, dengan kakak-kakaknya yang punya kekayaan yang cukup. Kasih oleh kakak-kakaknya. Beri modal supaya mandiri dan sebagainya. Bukan mengganggu harta warisan. Nanti itu ada saatnya. Oh begitu Buya. Berangkatlah beliau mengucapkan salam. Buya katakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa bulan Buya tidak ketemu dengannya. Karena katanya dia ikut dengan anak yang bungsu di Jakarta. Sudah beberapa bulan dia datang ke Buya dengan penampilan yang Buya lihat sangat-sangat berbeda. Tidak cerah lagi wajahnya. Pakaiannya pun Buya lihat begitu sudah lusuh. Belum apa-apa, beliau itu sudah kelihatan menangis. Air matanya sudah tidak tertahan. Kenapa Pak? Buya, mohon maaf 1000 kali maaf Buya. Ya enggak apa-apa maksudnya. Memang Buya saat itu memberikan nasihat kepada saya. Jangan dibagikan warisan selama mama saya dan istri saya masih ada. Tetapi saya tidak melaksanakan nasihat Buya. Cerita singkatnya ya dibagikanlah. Kemudian karena kata anak-anak, sudah Bapak dengan adik yang bungsu aja di Jakarta. Kan rumah anak Bapak, rumah Bapak juga. Bapak dan Ibu di sana aja. Memang disediakan di Jakarta itu. Dibangunlah tempat untuk saya dan istri saya. Berdampingan dengan anak bungsu. Tapi apa yang terjadi Buya? Lama-lama anak saya berbeda kepada saya. Saya sudah tidak berharga lagi di hadapan anak-anak saya. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Buya. Semuanya dikasihkan kepada anak-anak saya. Akhirnya suatu hari itu menantu saya mengusir saya dari rumah di Jakarta. Nah, saudara-saudara pendengar yang dimanapun Anda berada, kan meskipun anak kita baik kan belum tentu menantu kita baik. Ada anak dan menantu. Akhirnya saya ya terlunta-lunta. Saya sampai datang ke berbagai lembaga sosial meminta untuk saya ngontrak rumah. Sehingga saya jualan masa tua begini. Nah, jelaskan pendengar. Ya, apa Buya solusinya? Jangan pernah membagikan warisan selama kita masih ada. Itu hak kita. Anak-anak kita kan sudah disekolahkan. Anak-anak kita sudah dijembarkan. Ya.
Jangan sampai kita terlunta-lunta di masa tua. Nikmati itu kekayaan Bapak. Jangan sampai untuk warisan. Gimana untuk warisan anak-anak sampai kita ini tidak mau mengganggu uang itu. Untuk anak-anak kita ala kadarnya saja. Jangan sampai mereka tidak dikasih sama sekali. Sampai ada kan orang tua sakit, bilang ke anaknya, "Nak, Bapak ini sakitnya udah parah. Kan ada ya itu rumah yang di sana. Jual saja ya, kan kita punya beberapa rumah. Jual saja ya untuk berobat Bapak." Apa kata anak-anak? "Jangan Pak, itu kan untuk warisan. Ya berobat jangan mahal-mahal Pak. Alternatif saja." Sampai begitu anak-anak yang tidak soleh. Sampai begitu dikerangkeng seperti itu, dirantai seperti itu. Padahal itu kepunyaan kita. Ya, nggak usah pada orang tua memperjuangkan anak demi anak kita terbengkalai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Berinfaklah kalian di jalan Allah. Tetapi kalian jangan sampai menjerumuskan diri kalian sendiri kepada jurang kehancuran. Beramalah. Dan Allah paling senang kepada orang yang berbuat amal. Berbuat baiklah. Karena Allah begitu sangat senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Jangan sampai demi warisan anak-anak kita sampai tertekan, ya, terpenjara. Ya, silakan pakai untuk pengobatan kita, nggak usah bilang ke anak-anak. Untuk wisata kita, nikmati. Sudah cukup sebetulnya kita mendidik anak-anak kita. Seharusnya anak-anak kita yang mengurus kita. Tapi meskipun begitu tidak sampai dihabiskan oleh kita. Ada untuk anak-anak kita. Ya. Itulah penyebab yang kelima yang sering terjadi sampai orang tua, masa tua renta. Akhirnya ya menjadi miskin lah. Bahkan dagang jualan-jualan seperti itu. Ya. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Dipikir dulu dengan baik. Segala sesuatu harus sesuai, ya, dengan ketentuan Allah dan Rasul. Itulah beberapa hal, ya, yang mungkin itu terjadi. Tentu saja para pendengar mesti mengambil pelajaran, terutama Buya, dari ceramah Buya ini. Ya. Demikian ceramah yang Buya sampaikan. Semoga apa-apa yang Buya sampaikan ini, ya, ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.